2, 1. Oke, baik. Sudah di-admit? Belum. Padahal belum admit. Oke, kita admit teman-teman yang lain. Oke, siap. Baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini sedang dalam proses admitting ya. Kita akan tunggu sebentar lagi sebelum kita mulai kegiatan. Oke. Selamat pagi Kak Nawa. Wah, semangat pagi nih. Pagi-pagi ketemu lagi sama saya, sama tim kemahasiswaan. Nggak sudah-sudah ya, dari sore, malam, pagi. Waduh, luar biasa. Oke, selamat pagi Kak Devi, Mas Bagas, Mbak Maya, Mbak Jihan yang sudah on cam. Monggo loh, silahkan boleh yang mau on cam, Mbak Celo, boleh banget. Yang sambil kerja sambil masih kerja pagi-pagi atau mungkin lagi di rumah, boleh temenin saya dan juga teman-teman dari kakak-kakak Hima ya. Nah, karena hari ini kita mau kenalan nih sama himpunan mahasiswanya Unsia dan yang paling penting adalah dapat tips-tipsnya. Tips-tips kuliah nih supaya lancar gitu ya. Oke, baik semua sudah masuk? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Luar biasa ya teman-teman, pagi-pagi nih sudah kembali merapat ke Unsia dan juga sudah semangat pagi. Pak Eko, terima kasih sudah bergabung, atau Mas Eko kali ya, 11-12 lah kita ya. Mbak Lisna, Mbak Sabrina. Oh, ada Kak Satari juga. Wah, terima kasih banyak. Pagi-pagi Sabtu pagi kita merapat di Unsia untuk bisa sharing session gitu ya, untuk persiapan perkuliahan. Karena sebentar lagi teman-teman akan masuk kuliah di Universitas Siber Asia. Jadi kami dari Biro Kemahasiswaan memiliki kewajiban begitu ya untuk bisa memberikan informasi, kemudian memberikan pemahaman terkait dengan Unsia dan juga hal-hal nanti yang berkaitan dengan persiapan teman-teman untuk kuliah di Universitas Siber Asia. Nah, nggak terasa ya, sudah, kalau tidak salah ada 7 kali pertemuan ya kita untuk webinar persiapan perkuliahan nih. Jadi kalau teman-teman ada yang belum masuk, maaf, ada yang kemarin tidak ikut gitu ya, tim kami itu sudah mengupload begitu ya, eh, rekaman-rekaman video ya. Kita sudah pernah bicara terkait dengan akademik gitu ya. Ada yang misalkan tanya terkait dengan gimana sih sistem perkuliahan di Unsia. Nah, ada nih. Kita sudah ada rekamannya dengan Bapak Kepala Biro Administrasi Akademik Pak Ikhwani Saputra. Kemudian teman-teman tanya masuk ke Unsia kuliahnya gimana? Materinya kayak apa? Masuknya kemana? Lewat apa? Lewat Learning Management System yang sudah juga dijelaskan oleh Kak Putri dan juga Pak Azlan begitu ya dari Biro BPTI IT-nya Unsia. Ada juga link rekamannya. Nanti juga mungkin tim admin mungkin Kak Fadila bisa bantu juga untuk sematkan gitu ya di dalam grup sehingga nanti teman-teman bisa lihat itu. Kemudian perkenalan terkait dengan layanan kemahasiswaan sudah juga saya sampaikan kemarin. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengikuti juga. Kalau ada yang belum silahkan bisa diputar lagi begitu ya. Ambil waktu yang kosong teman-teman mungkin sambil sore gitu ya sambil mendengarkan sambil kemudian memahami bagaimana kuliah di Unsia. Nah, hari ini spesial banget karena saya kedatangan kakak-kakak cantik dan juga ganteng nih. Jadi teman-teman saya yang alhamdulillah saat ini mungkin sudah ada di semester mendekati terakhir. Wah, jadi buat teman-teman yang masuk baru nih pasti pengen nanti tanya-tanya ya terkait dengan gimana sih kuliah di Usia, kok bisa bertahan sampai segitu? Bener nggak sih kuliahnya online, full online gitu ya? Atau mungkin nanti ada yang nanya, eh, mata kuliah apa sih gitu yang dosennya tuh killer-killer. Oh enggak sih, kayaknya semua enggak killer-killer kali ya, semuanya pasti baik-baik saja mudah-mudahan. Saya kenalkan dulu ya. Nah, saya kenalkan dulu Kak cantik yang satu ini, namanya adalah Kak Joan Landitantris. Halo, selamat pagi Kak Jo. Halo, selamat pagi Bu Meta, selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, Kak Jo ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa dari
informatika atau kalau disingkat apa Kak Jo? Himatika ya? Ya, Himatika ya. Himatika. Coba raise hand mana yang dari informatika? Mudah-mudahan banyak nih yang raise hand nih. Jadi, tuh sudah ada Raven, mohon maaf. Ada Mas Kiki, ada Nawal. Wah, banyak tuh Kak Jo. Wah, ini pas banget ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya sama Kak Jo. Kemudian kita juga mau kenalan dengan himanya gitu ya, himpunan mahasiswa. Karena walaupun kuliah online tetap ada himpunan mahasiswa, jadi tetap ada kegiatannya gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya terkait dengan himpunan dan juga nanti kampus life hack-nya kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Satu lagi, nah dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, ada Kak Iki. Halo, selamat pagi Kak Iki. Are you there? Kak Iki, ini harus yang ini nih, bener gak sih? Selamat pagi Kak Iki. Mungkin masih trouble, Bu Meta. Oh, masih trouble. Oke. Kalau gitu saya panggil lagi ini deh, apa namanya? eh ketuanya deh, boleh nggak? Boleh. Kak Elvira. Selamat pagi Kak Elvira. Selamat pagi, Tak Bu Meta. sematkan dulu sebelumnya. Selamat Ini pagi ada semuanya. Salam kenal selamat, ya. selamat pagi Kak Elvira. Wait. Oke. Sebentar. Nah, Kak Elvira nih harus disematkan dulu supaya tahu cantiknya kayak apa sih. Nah, oke. Kak Elvira Rahmania Rahmi, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Selamat pagi, Kak Elvira. Pagi, Bu Meta. Pagi Pagi. semuanya. Salam Oke. kenal. Lagi di mana, Kak Elf? Kebetulan lagi di rumah. Rumahnya di mana? Nah, Oh, rumahnya. Oke, sekarang lagi berdomisili di Malang. Kalau teman-teman ada yang dari Jawa Timur, spesial di Malang, boleh banget kita ketemuan langsung. boleh banget tuh. Teman-teman yang arek-arek Surabaya mau ngalam gitu ya. Arek ngalam. Nah, monggo silahkan nanti bisa merapat. Nanti kita juga akan ada learning community ya ke sana gitu karena ada Unsia coming to you untuk bisa kita berkunjung ke daerah-daerah. Nah, kalau Kak Jo dari mana Kak Jo? Sekarang lagi tinggal di mana? Atau domisili di mana sekarang Kak Jo? Saya sekarang domisili di Batam, Ibu. Di Batam. Ada yang orang Batam nggak? Atau dekat-dekat Batam? Atau Singapura mungkin? Uh, ada Mas Wah, Azmansyah. Oh, tuh kan sama nih kayaknya. Satu satu ini nih kayaknya janjian tetanggaan ya. Masalah jadi ketanggaan. Oke, nah, ini dia. Mas Ganteng sudah ada nih. Halo Mas Iki. Selamat Halo pagi. Bu, selamat pagi. Mohon maaf tadi ada Alhamdulillah trouble. bisa bergabung. Alhamdulillah. Oke, Kak Iki kenalin diri dong, boleh nggak? Terus tinggal di mana sekarang Kak Iki? Oke, halo salam kenal semuanya. Saya Iki dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya berdomisili saat ini di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Masya Allah. Yang di Kalimantan ada nggak nih teman-teman nih? Raise hand dong. Ada nggak nih Kalimantan nih? Tuh Mas Hasta juga wave gitu ya. Banyak loh ternyata Kak Monika, Kak Aris, Kak Nabil. Kalimantan Timur. Deket IKN nggak sih? Lumayan Bu. Jadi kita yang di Lumayan Kalimantan ya. Timur stabil lah kita. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Oke, kemudian Kak Iki bawa selain Kak Elvira bawa siapa aja nih anggota Himamen hari ini nih? Hari ini kita ditemani juga sama Kak Valen dari Himamen. Boleh sapa dulu Kak Valen. Halo, halo. Oh, Mana Valen? Oh, ini ada. langsung cuci Halo, muka Bu. kayaknya Kak langsung cuci muka nih Kak Valen. Valen nih. Iya, Bu. Oke, siapa lagi selain Kak Valen? Wah, di Kalimantan kayaknya sinyal-sinyal lagi terganggu nih Kak Elf. Kalau dari Himamen mungkin baru bertiga ini Bu yang ikutan Baru join bertiga dari ya. Siap. Iya Bu. Thank you Kak Iki, makasih banyak. Oke, sebelum nanti kita mulai dengan Kak Iki, saya juga mau tanya juga Kak Jo, hari ini bawa siapa aja Kak Jo? halo Ibu. Di sini saya ditemani sama bendahara kita, Mbak Sabrina, dan di sini juga ada student support kita yaitu Mas Freddy. Halo Mas Mbak Freddy. Sabrina, Mas Freddy. Halo.
Halo. Oke, sebentar. Oke, Mbak Sabrina Zulfa. Selamat pagi, Mbak Sabrina. Selamat pagi, Bu. Pagi, oke, thank you. Nah, kita akan untuk Sabtu ini kita akan lebih dekat dengan Himatika dan juga Himamen begitu. Dan juga hari Rabu besok kita akan juga lebih dekat dengan prodi lain yaitu program studi ada 3 ya. Jadi rombongan nih, komunikasi, kemudian sistem informasi dan juga akuntansi. Jadi untuk yang teman-teman yang prodi ini mohon bersabar. Tapi kalau misalkan mau juga mendengarkan dengan teman-teman Himamen dan Himatika, sangat welcome sekali. Oke. Without further delay, saya mungkin akan memberikan waktu kepada Kak Jo untuk memperkenalkan terkait dengan Himatika. Silakan Kak Jo. Terima kasih banyak Bu Meta. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang juga di Unsia dan khususnya yang prodi informatika ya. Perkenalkan saya Joen dari Himatika. Sebentar izin share screen sebentar ya. Nah, selamat datang semuanya. Karena sebentar lagi juga udah mau mulai perkuliahan ya. Nah, jadi kami mau welcoming teman-teman dengan sambutan yang paling hangat supaya teman-teman udah betah duluan nih ya sebelum mulai. Nah, jadi di sini kami Himatika, kita kenalan dulu ya sama Himatika. Nah, di sini kami Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Siber Asia atau singkatnya kita dipanggil Himatika Unsia. Kita adalah tempat bagi mahasiswa program studi informatika Universitas Siber Asia khususnya untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman di bidang studi informatika. Nah, yang dimana Himatika berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan akademik melalui program-program seperti workshop, seminar, yang tentunya sejalan dengan visi kami untuk menjadi Himatika yang inovatif. Nah, jadi Himatika, informatika, kita berhubungan dengan computers, ya. Jadi tentunya kita support teman-teman untuk di pengembangan skill-skill yang berguna bagi teman-teman kalau pas kuliah sama kita nih informatika supaya lebih upskill lagi dan tentunya supaya nantinya lebih banyak yang bisa teman-teman pelajari, gak cuma materi kuliah dan juga outside kuliah gitu. Nah, di sini saya bagikan visi dan misi dari Himatika. Yang pertama, visi kita menjadikan Himatika yang adaptif, inovatif, dan inklusif dalam membangun komunitas mahasiswa PJJ Informatika Unsia yang unggul, berdaya saing, dan juga berjiwa sosial. Nah, kemudian untuk misi kita yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan layanan akademik tentunya dan juga memperkuat jaringan dan kolaborasi antara mahasiswa, prodi, dan juga universitas. Yang ketiga juga kita mengaktifkan peran kita dalam membangun citra dan komunitas yang sehat. Nah, jadi di sini Himatika sebagai supportnya teman-teman dan juga menjembatani antara mahasiswa dan juga antara prodi dan universitas supaya komunikasinya lebih lancar gitu ya, kita bantu untuk dipertemukan seperti itu. Nah, biasanya Himatika ngapain aja ya? Nah, kita ada 3 proker utama. Yang pertama student support. Nah, student support ini sendiri ada banyak sekali kegiatan dalam hal ini ya. Jadi student support kita mensupport mahasiswa mulai dari seperti sekarang kita sedang dalam masa pengisian KRS, kita support teman-teman dalam kendala-kendalanya dan juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar KRS kita layani. Kemudian semasa perkuliahan berjalan dari sesi 1 sampai sesi 16 kita juga membantu memantau teman-teman kalau misalnya ada kendala ataupun butuh bantuan dalam perkuliahan, kita ready buat membantu. Dan juga semisalnya ada informasi dan lain-lain sebagainya, kebijakan baru dari student support lah yang memfasilitasikan buat mahasiswa. Contohnya nih, untuk teman-teman yang baru masuk sekarang, nanti
setelah Pensamaku, biasanya Himatika juga ada Pensamaku edisi Himatika ya. Jadi kita pengenalan lagi sama teman-teman nantinya bakalan ada setelah Pensamaku dengan kampus. Nah, jadi kemudian juga untuk teman-teman yang baru masuk nanti, kita juga akan ada grup angkatan, jadi teman-teman bisa saling berbagi, dan kalau misalnya masih bingung-bingung, boleh bertanya sama kita. Untuk WhatsApp grup mata kuliah juga mulai semester ini kebetulan juga dari Himatika yang menyediakan, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi, pusing-pusing nyari-nyari grup ini ada nggak ya, grup itu ada nggak ya. Jadi tenang aja teman-teman di Informatika. Jadi segala-segalanya difasilitasi sama Himatika ya teman-teman, tapi tentunya aktif juga teman-teman. Kalau misalnya aktif, bertanya, kita bisa bantu dengan lebih maksimal tentunya ya. Nah, kemudian untuk program kita yang kedua ada Ngorbit. Nah, jadi kebetulan Ngorbit ini kepanjangannya adalah ngobrol IT. Ya, jadi kita bakalan ngobrolin semuanya tentang IT di Ngorbit ini. Jadi ini ada episode-episodenya yang kalau episode yang sudah berlalu mungkin bisa teman-teman cek di YouTube Himatika Unsia. Dan untuk Ngorbit sendiri biasanya kita lakukan sekitar 2 minggu sekali. Nah, cuman untuk sekarang berhubung lagi masa pengisian KRS, kita lagi persiapan juga untuk grup-grup teman-teman dan untuk welcoming teman-teman nanti di sesi Pensamaku mahasiswa ya. Nah, jadi akan kami lanjutkan lagi setelah KRS-an selesai. Nah, Ngorbit ini biasanya kita setiap episode itu ada beragam topik ya. Kita sudah bahas mengenai machine learning, React.js, dan juga pembuatan website portofolio, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman boleh banget join-join, atau kalau misalnya teman-teman ada ide atau ingin menyumbangkan, membagikan materinya, ilmunya kepada teman-teman yang lain, boleh banget mengajukan menjadi narasumber ya di Ngorbit kita gitu ya. Tentunya kita ada apresiasi, kita memberikan sertifikat juga bagi teman-teman yang mau aktif berkontribusi ke Ngorbit kita. Kemudian yang terakhir, ini ada workshop. Jadi Himatika juga aktif selain memberikan sharing session tentang IT, kita juga ada memberikan workshop yaitu kegiatan belajar sekitar biasanya 1 sampai 2 minggu untuk difokuskan di topik tertentu, kemudian ada juga assessment-nya dan juga project-projectnya, jadi teman-teman lebih bisa upskill dengan lebih fokus gitu ya. Nah, jadi di sini ada salah satu program tahunan kita adalah Korma, yaitu Coding Ramadan. Nah, jadi biasanya di bulan Ramadan nih sambil ngabuburit kita ada coding bareng-bareng, mungkin tergantung topiknya apa ya. Jadi kemarin kita udah pernah machine learning, kemudian mungkin saja berikutnya Python atau gimana gitu ya. Kita stay tune buat Korma selanjutnya ya. Nah, workshop kita gak cuman Korma nih, kita spoiler sedikit bakalan ada juga workshop ya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jadi stay tune teman-teman, kalau bisa ikut boleh banget ya, join, dapat pengalaman, connection gitu ya, dan juga lebih bisa upskill bareng-bareng gitu ya sama mahasiswa. Nah, berikutnya di sini kami dari Himatika, jadi kita sudah kumpulin dari teman-teman Himatika pengurusnya. Kita telah melisting beberapa kampus life hack yang kita mau bagikan ke teman-teman. Jadi yang pertama komitmen. Jadi teman-teman kalau join di Informatika tentunya harus punya komitmen. Jadi kita akan belajar tentang kita akan belajar tentunya tentang segala tentang komputer. Jadi butuh komitmennya, memang tidak ada yang mudah 100% ya. Tentunya tetap ada tingkat kesulitannya, tapi tenang aja, kalau butuh support, Himatika is here to support you, dan kita juga bisa memfasilitasi group discussion kalau teman-teman ada materi yang kurang dipahami gitu ya. Nah, terus prioritisasi. Jadi teman-teman tentunya dalam kuliah, apalagi kita kuliah online ya, kita harus tahu untuk memprioritaskan. Jadi teman-teman mungkin yang sambil bekerja, wajib banget prioritaskan
tugas-tugasnya apa aja gitu, disusun sesuai prioritinya, atau mungkin saat musim-musim tugas dan ujian harus tahu menimbangkan bagaimana mata kuliah mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Strategi belajarnya harus ditemukan ya, teman-teman bisa eksperimen dengan berbagai teknik, karena tentunya nggak bisa satu teknik buat semua mata kuliah. Kita di informatika khususnya, kita ada teori, ada juga bagian praktek, ada juga project ya, penerapan project. Jadi harus disesuaikan berdasarkan mata kuliah tersebut. Nah, tentunya ini yang paling penting ya dari kami pengurus Himatika, semuanya rata-rata menyarankan teman-teman sering-sering explore. Jadi mengeksplorasi itu sangat penting, ya nggak cuma di dalam kampus yang dieksplor, kegiatan kampus yang dieksplor, tapi di luar kampus juga boleh banget dieksplor-eksplor. Kita juga sering berbagi informasi ya di grup-grup prodi angkatan kita, juga sering berbagi informasi tentang workshop yang dari luar ataupun webinar gitu ya. Jadi nggak cuma workshop Himatika, workshop yang lain pun kami sering berbagi gitu ya. Kemudian tentunya join organisasi ya. Jadi teman-teman kan masih maba, mana tahu nanti mulai semester 2 teman-teman sudah boleh mendaftarkan ke organisasi Himatika khususnya ya. Nah, untuk Himatika kebetulan kami juga open recruitment 1 tahun sekali dan minimum semester 2 buat join. Jadi teman-teman boleh banget nanti semester 1 mulai ikut-ikut gitu ya acara-acara kita. Coba lihat-lihat dulu gimana sih event-event Himatika itu. Nah, jadi mungkin berikutnya open recruitment teman-teman udah bisa daftar untuk jadi pengurus kita gitu teman-teman. Nah, di sini ada kumpulan kata-kata dari teman-teman Himatika. Nah, jadi pertama ada kakak yang bilang sering-sering aktif untuk eksplor dan komunikasi. Jangan malu bertanya pada kakak kelas atau kakak tingkat mengenai pengalaman mereka di Unsia, entah itu mengenai dosen atau matkul. Budayakan membaca informasi dan materi secara detail. Nah, feel free untuk reach out ke kami kalau ada ide kegiatan ataupun kritik dan saran. Kemudian yang terakhir tentunya, yang paling penting ya, follow Instagram kami ya teman-teman, @himatikalen.unsia. Silakan cek our Instagram, boleh banget follow. Ya, kami sering update juga di Instagram kita. And that's all kalau dari Himatika. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Meta ya. Wow, thank you. Keren banget. Terima kasih Kak Jo. Highlightnya Thank tadi you, Ibu. teman-teman ya, kata-kata yang belakangnya itu loh. Waduh, budayakan explore, jangan malu bertanya gitu ya. Walaupun teman-teman ini terkesan lebih muda begitu ya, tapi dari segi pengalaman kuliah di usia lebih lama gitu ya. Jadi mereka sangat welcome sekali buat teman-teman informatika begitu untuk bisa tanya-tanya dengan kakak-kakaknya di Himatika begitu. Dan tadi ada yang nanya sebenarnya Kak Jo, sembari ya, kita sembari ya. Boleh nggak kalau workshopnya prodi lain itu join juga gitu loh? Atau Boleh hanya banget. khusus untuk Himatika aja? Ah, gitu ya. Surely boleh banget, Ibu. Kita juga Oh, terbuka untuk umum. oh, mantap, mantap. Siap, nanti kita juga ada kolaborasi-kolaborasi begitu ya. Oke, Oh, Ibu, boleh thank you Kak banget. Jo. Nanti Thank kita you, akan Ibu. ngobrol lagi soal kampus life hack nih. Nah, saya mau Siap, ke Kak Bu. Iki dulu nih. Kak Iki udah siap belum nih? Halo, udah siap Bu? Siap, Kak Iki. Mangga Kak Iki, silakan. Baik, izin share screen dulu. Itu dari Mas Valen, bisa minta tolong share screen. Aduh, Udah ada kan ya? aduh, serem Iya, banget. Mangga. oke. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iki, nama panjang saya Muhammad Rizky Al-Fadil. Saya di Himamen atau Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Dan yang teman-teman lihat di layar saat ini, kami berempat adalah Badan Pengurus Harian dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Tentunya di belakang kami banyak sekali orang yang mendukung
dan mensupport kami supaya bisa berjalan dan menjadi lebih baik membawa Himamen. Di Himamen sendiri kami punya tim sebanyak 5 orang yang membantu kami di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Cuma mohon maaf di sini tidak muat semua untuk ditampilkan, cuma nanti kita akan lihat di sosial media Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi izin saya masuk ke slide selanjutnya. Silakan Mas Valen. Tolong slide. Baik teman-teman, Himamen itu apa sih? Jadi Himamen atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, kami adalah wadah untuk belajar, sharing wawasan dengan teman dan dosen, serta berbagai pengembangan diri dalam prodi manajemen. Maksudnya gimana? Nah, semua ini bisa kita lihat dari program kerja yang sudah kami lakukan. Mas Valen mungkin bisa tolong share screen Instagram kita di @himamen.unsia. Oke, sebentar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Baik, mungkin boleh scroll dulu ke bawah. Terus Mas Valen ke awal proker kita jalan. Oke. Oke. Nah, ini dia. Mungkin dari sini kita kenalan dulu sama anggota-anggota kami yang ada. Nah, teman-teman, jadi di sini kami beranggotakan 9 orang. Dan ketuanya itu adalah Kak Elvira. Nah, yang Kak Elvira itu adalah Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Kemudian ada saya sendiri, Wakil Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ditemani juga oleh sekretaris kita, yaitu Kak Erlin namanya, yang tidak bisa berhadir di hari ini. Kemudian kita juga ditemani oleh bendahara kita yang sedang membantu saya untuk share screen hari ini, yaitu Mas Valen Rehan Karli. Kemudian dari divisi akademik kita ditemani sama namanya Kak Desnita. Kemudian di divisi sosmed, di divisi akademik, mohon maaf, Kak Angelina itu juga membantu di divisi akademik. Kemudian di divisi sosmed kita dibantu oleh Kak Yeni dan Kak Stefani. Kemudian di divisi SDM kita dibantu oleh Kak Citra Rahmi Saraswati. Oke, boleh ke atas dulu, Mas Valen. Itu sedikit pengenalan kita dengan pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen tahun 2023-2024. Kami juga aktif membuat konten berupa konten pembelajaran, konten tips and trick selama berkuliah di Unsia dan khususnya program studi manajemen. Jadi teman-teman bisa cek langsung di Instagram kita @himamen.unsia. Mungkin kita masuk ke program kerja kita yang pertama, ke bawah sedikit Mas Valen. Oke, kita coba klik yang EduMentor. Nah, izin teman-teman, EduMentor itu adalah program kerja dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, di mana kami melakukan program untuk, seperti yang dijelaskan di awalnya, kami melakukan sharing dan pembelajaran bersama mahasiswa di program studi manajemen. Dan ini adalah program pertama kami dari EduMentor, yaitu How to Excel in English. Nah, speakernya dari mahasiswa program manajemen sendiri, yaitu Mbak Nindi Julian Widayanti, dan ditemani oleh teman-teman Himamen lainnya. Mungkin bisa lihat program EduMentor yang lainnya, Mas Valen. Oke, ini program EduMentor yang selanjutnya. Kita sharing how to side hustle from writing. Yang ditemani speakernya itu adalah Mbak Masrurotul Hikmah. Oke, kita mungkin tampilkan satu lagi dari program EduMentor. Oke, yang
program ketiga dari EduMentor ini sendiri, saya adalah speakernya. Kita membawakan materi tentang Design 101. Jadi kita belajar desain secara mudah, simple, dari namanya Canva. Sehingga kita bisa mempermudah proses kuliah kita, karena kan di saat ini kita membutuhkan sekali namanya tools yang bisa membantu kita membuat materi, membuat presentasi. Canva itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan. Itu sedikit gambaran dari program kami. Baik Mas Valen, mungkin kita masuk ke program yang namanya AKAR. Nah, teman-teman, izin saya menjelaskan dan mengenalkan kepada teman-teman apa itu AKAR. Jadi AKAR itu adalah program kerja dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, di mana kami melakukan program aksi kebaikan rutin. AKAR itu adalah singkatan aksi kebaikan rutin. Jadi kami melakukan crowdfunding, kemudian kami melakukan bakti sosial kepada masyarakat sekitar. Dan salah satunya kami sudah melakukan AKAR ini di Geraha Yatim dan Duafa. Itu sedikit gambaran dari program kerja kami AKAR. Mungkin kita lihat program yang lainnya lagi Mas Valen. Oke, itu EduMentor. Kita mungkin lihat yang AKAR yang series collab-nya atau EduMentor series collab-nya. Selain kami melakukan program kerja kami secara mandiri di prodi kami juga melakukan ini bersama-sama dengan prodi lainnya, yaitu kolaborasi. Salah satunya adalah AKAR. Ini kami buat acaranya menjadi Bakso Trimatra, di mana kami melakukan kolaborasi bersama Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Fokus. Nah, di sini kami melakukan namanya bakti sosial bersama Fokus. Jadi bakti sosial ini kami lakukan di Yayasan Senja Cibinong. Jadi di sini kami melakukan bakti sosial, crowdfunding bersama-sama juga dengan dosen. Jadi kolaborasi yang cukup besar, proyek gede dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Baik Mas Valen, mungkin kita lihat manajemen 101-nya. Oke, jadi ini adalah program kerja dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, yaitu Manajemen 101. Yaitu kami melakukan pengenalan sistem perkuliahan bersama Himamen. Sama halnya seperti yang kita lakukan saat ini, tetapi ini kami lakukan secara mandiri sebagai bentuk kerja nyata kami terhadap Himamen dan program studi manajemen. Jadi kami melakukan pengenalan bagaimana sistem berkuliah di Unsia, bagaimana kemudahan kuliah di Unsia, tips dan triknya, dan life hacks-nya. Sama halnya seperti yang hari ini kita lakukan bersama-sama. Baik, mungkin coba kita lihat lagi ke atas Mas Valen. Nah, mungkin kita boleh lihat video AKAR yang kolaborasi kita. Nah, izin teman-teman. Ini adalah program kami yang tadi kolaborasi antara Himamen dan Fokus atau Himpunan Mahasiswa Akuntansi dibersamai oleh dosen dalam bentuk bakti sosial kita kepada masyarakat. Ini sedikit gambaran dari videonya. Oke. Baik, mungkin cukup Mas Valen. Nah, di atas-atasnya ini mungkin postingan-postingan terbaru karena kami sudah di ujung jabatan kami dan kami welcome terhadap new generation for Himamen. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan program kerja nyata kita dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, teman-teman bisa cek langsung di Instagram kita yaitu @himamen.unsia. Teman-teman bisa follow. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh message kita langsung, DM kita. Jangan ragu buat reply story kami. Kami terbuka untuk berkomunikasi dengan teman-teman semua. Baik, Mas Valen, mungkin boleh balik ke PPT-nya.
Oke, next, Mas Valen. Nah, ini program kerja tadi sudah kami jelaskan dan teman-teman bisa melihat kerja nyata dari kami Himpunan Mahasiswa Manajemen dari sosial media kami. Next, Mas Valen. Oke, saatnya kita masuk ke tips and trick kuliah di Unsia. Baik, teman-teman, di sini saya tidak akan menuliskan dalam PPT kita, dalam presentasinya, tapi saya akan komunikasikannya dengan cara berbicara seperti ini saya, kita ngobrol. Jadi, tips dan trik kuliah di Unsia itu yang pertama adalah absen. Absen is the key. Absen itu adalah hal yang paling perlu kita perhatikan selama berkuliah di Unsia. Karena absen hampir di semua dosen itu adalah pemegang nilai tertinggi. Jadi ya sangat berpengaruh sekali. Walaupun nilai dari tugas itu lumayan tinggi, tapi absen itu bisa mempengaruhi sangat-sangat dengan nilai kita, dengan kinerja kita selama di kuliah. Jadi absen is the key. Nah, absen ini sendiri diambil dari mana? Absen diambil dari kita menonton video yang ada di sistem learning kita, yaitu AdLink. Kita menonton video, kemudian kita like, kita komen. Di situ akan muncul penilaian kita untuk absen, sebagai absensi kita selama berkuliah di Unsia. Itu yang pertama, teman-teman. Absen is the key. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah tugas-tugasnya. Karena tadi absen adalah kuncinya, kemudian tugas-tugas ini adalah pintu masuknya untuk kita sukses kuliah di Unsia. Jadi ada kunci tapi tidak tahu untuk membuka apa, untuk apa kan. Jadi tugas-tugas ini adalah pintu kita. Selain absen, tugas-tugas sangat penting untuk kita perhatikan dari deadline-nya, prosedur pengerjaannya, dan banyak hal lainnya. Jadi absen, kemudian tugas-tugas. Absen yang pertama, kedua, tugas-tugasnya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu kita harus paham perbedaan antara sistem learning kita di AdLink dan juga Siakat. Mungkin Mas Valen boleh bantu bukakan AdLink dan Siakat sebagai contoh saja. Oke, Mohon maaf Bu Meta, masih ada waktu ya? bentar. Oke, lanjut Mas Iki. Monggo. Mungkin sedikit sebagai pengisi sebelum Mas Valen menampilkan. Saya juga mau share sedikit ke teman-teman bahwa sistem kuliah kita itu start dari hari Rabu sampai hari Minggu. So, teman-teman perhatikan waktunya masing-masing, entah di weekend atau di weekday-nya, bisa mengisi absennya, bisa memperhatikan waktu kuliahnya. Oke, mungkin boleh masuk ke dalamnya. Jadi ini namanya adalah Siakat, teman-teman. Siakat ini adalah sistem akademik kita, sistem di mana di website ini kita melihat data kita, transkrip nilai kita, dan berbagai hal lainnya. Teman-teman bisa explore sendiri nantinya. Kemudian ada juga namanya AdLink. Mas Valen bisa tolong buka AdLink-nya? Mungkin dari ini aja, Mas Valen. Oke. Oke, jadi ini adalah namanya AdLink. Kalau yang tadi itu Siakat, untuk kita mengakses data-data kita selama kita berakademik di Unsia. Kemudian AdLink ini adalah sistem pembelajaran kita selama di Unsia, sistem learning kita. Jadi disinilah tempat kita mengakses pembelajaran kita, tempat kita mengakses tugas-tugas kita, dan yang pertama tadi kita mengakses absen kita. Oke, itu sedikit gambaran Kita buat sudah teman-teman. selesai yang Oke, selanjutnya tadi yang ketiga kita perlu untuk memahami perbedaan sistem learning dan sistem akademik kita. Kemudian yang keempat yaitu mengenali dosen pengajar kita. Jadi kita tadi sudah memperhatikan absen, kita memperhatikan tugas-tugas, kita paham perbedaan antara AdLink dan Siakat kita. Kita perlu tahu siapa sih dosen pengajar kita. Nah, kenapa? Karena setiap dosen itu memiliki penilaian dan memiliki karakter yang berbeda-beda.
Jadi kita perlu tahu dosen A ini biasanya punya penilaian seperti apa sih? Dosen yang paling gercep nih siapa aja sih? Dosen yang killer siapa aja sih? Nah, jadi itu beda-beda. So, teman-teman perlu memperhatikan masing-masing tipe-tipe dosen ini bagaimana. Bahkan dari prosedur-prosedur pengerjaan tugasnya pun berbeda-beda. Jadi teman-teman perlu perhatikan, teman-teman perlu mengenali siapa dosen kita. Agar kita mudah juga kuliahnya, agar kita tidak salah-salah ketika mengerjakan tugas dan selama berkuliah di Unsia. Oke, itu yang keempat teman-teman. Dan yang terakhir dan paling penting menurut saya adalah manajemen waktu. Nah, seperti yang saya disclaimer di sebelumnya, bahwa kita kuliah itu pada hari Rabu sampai Minggu. Jadi teman-teman pintar-pintar sendiri untuk membagi waktunya. Kalau mungkin kebanyakan dari Indonesia, kita kebanyakan waktu kosongnya adalah weekend, maka kita prioritaskan di weekend itu untuk kita mengisi absen, mengerjakan tugas, dan hal-hal lainnya selama di perkuliahan. Mungkin teman-teman ada yang senang ingin betul-betul memperhatikan tugas-tugasnya. So, pintar-pintar membagi waktunya. Dan jangan lupa terhadap tugas kita harus lihat ada deadline-nya, ada prosedurnya. Jadi itu tips dan trik selama berkuliah di Unsia. Saya kasih 5 dan saya yakin dengan 5 tips dan trik ini teman-teman bisa sukses kuliah di Unsia. Oke, lanjut Mas Valen. Oke, setelah tips dan trik tadi, maka berakhir pula waktu saya untuk sharing kepada teman-teman. Saya harap semua ini bermanfaat dan teman-teman bisa sukses kuliahnya di Unsia. Dan saya mewakili Himpunan Mahasiswa Manajemen, kami berkomitmen untuk melakukan kerja nyata berdasarkan program kerja yang telah kami buat, program kerja yang telah kami lakukan. Dan semuanya terdokumentasi dan teman-teman bisa cek di Himpunan Mahasiswa Manajemen, yaitu di Instagramnya @himamen.unsia. So, buat teman-teman yang tertarik nantinya dengan Himpunan Mahasiswa Manajemen, kami open buat kalian semua yang ingin bergabung. Tunggu open recruitment kami selanjutnya. Sekian dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you Mas Iki, Mas Valen, luar biasa kampus life hack-nya. Bener-bener ini teman-teman nih bener-bener nih daging semua ya. Jadi testimoni langsung nih dari teman-teman yang memang sudah menjalani kuliah di Unsia. Tadi kuncinya adalah absen gitu ya, dan juga time management yang baik. Mungkin menurut teman-teman di Himamen seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa merekam, kemudian nanti melaksanakan dengan baik, begitu ya, sehingga nanti perkuliahannya bisa lancar, bisa sukses sampai nanti lulus di Unsia. Amin ya robbal alamin, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk di sesi obrol-obrol ya, sesi obrolan nih. Mas Iki ya, Mas Iki, Kak Jo, mungkin saya undang juga Kak Elvira, Mas Valen gitu ya, teman-teman Mbak Sabrina juga boleh gitu ya. Nah, ini kita akan coba buka sesi pertanyaan. Silahkan yang tadi juga sudah bertanya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Elvira dan juga teman-teman yang lain sudah juga dijawab-jawab gitu ya. Ada beberapa yang sudah dijawab, ada beberapa juga yang masih belum gitu. Nah, silahkan nanti teman-teman ada yang mau nanya secara langsung nggak nih? Mumpung teman-teman di Himamen dan juga Himatika nih lagi ada. Jadi silahkan yang mau bertanya langsung dengan teman-teman nih, khususnya di manajemen dengan Himatika, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Boleh juga sambil nunggu nanti raise hand-nya. Tadi kan Kak Iki udah spill terkait dengan tips dan triks gitu ya. Dan juga sebenarnya kalau misalkan di Himamen tuh ada mata kuliah yang perlu diwaspadai nggak sih Kak Iki? Yang perlu aduh nih kalau misalkan nggak fokus banget nih, aduh gitu ya, agak keteter nih gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Sejauh ini sih kalau menurut saya mungkin bukan di mata kuliahnya, tapi mungkin di dosen-dosennya, Bu. Di dosen-dosennya ya. Di dosen-dosennya yang perlu kita perhatikan. Kadang kita punya dosen yang gercep banget apa-apanya, jadi kita kalau telat sedikit
udah hilang itu. Jadi perlu banget untuk diperhatikan sama dosen-dosennya. Siap, siap, Mungkin siap. kalau boleh saya spill, salah satu dosen yang lumayan gercep dalam menilai kita itu di manajemen itu adalah Pak Farid ya, kalau menurut saya. Pak Farid, saya bilangnya Mas Farid. Oke, Pak Farid deh, Pak Farid. Oke, Pak Farid. Itu mata kuliah apa aja Kak Iki, Pak Farid tuh? Kalau mungkin di awal-awal semester itu bakal di sistem informasi manajemen, mungkin kalau di semester-semester awal. Oke. Terus bener nggak sih kalau di manajemen tuh berarti kita nggak perlu mikirin soal hitung-hitungan gitu ya kan? Kadang-kadang kan orang gini ya, saya ngambil ngambil program studi yang sosial supaya nggak ketemu hitung-hitungan gitu ya, karena kan I really hate maths misalkan gitu ya. Tapi bener nggak gitu? Itu hoax atau atau bener gitu loh kayak gitu? Gimana Mas Iki? Ketemu nggak sama hitung-hitungan di manajemen? Pada akhirnya sih itu benar dan nggak benar sih, karena mau tidak mau akhirnya kita ketemu hitung-hitungan lagi, kita ketemu sama namanya ekonomi, kita ketemu sama namanya matematika bisnis. Jadi perlu juga untuk kita, namanya kita di manajemen ya, kita sebagai manajer kita perlu mengetahui pekerjaan kita. Ya salah satu kita mengetahui di ekonominya gimana, cara jalan bisnisnya gimana. Pada akhirnya pun tetap kita bakal ketemu Udah sama aku namanya WA, aku hitung-hitungan. berapa 50.000. Oh. Oke. Isi Baik. sesuai 50.000. Minta tolong ya Kak admin, boleh minta tolong di oke, thank you. Oke. Jadi kurang lebih itu tadi ya. Artinya teman-teman yang tadi nggak suka math terus memilih manajemen atau mungkin nanti komunikasi gitu ya karena memang tidak mau ketemu sama matematika, ternyata mungkin nanti ketemu hitung-hitungan, jangan jiper ya gitu ya Mas Iki ya. Iya, Karena tadi benar itu Bu. memang bermanfaat buat merekanya ya, buat kitanya Benar Bu, gitu ya. benar. Betul sekali. Oke, siap, siap, siap. Nah, Kak Jo, kalau di kalau di Himatika gimana Kak Jo? Ada dosen yang perlu difokuskan gitu? Ada yang perlu eh, diperhatikan lebih gitu kan difokuskan gitu atau gimana Kak Jo? Oh, baik Ibu. Mungkin kalau di informatika sih so far enggak ya, karena lebih ke bagaimana mahasiswanya bisa menyerap dan menyesuaikan. Karena enggak cuman kita mendengarkan atau kita menyerap materi dari dosen, tapi kita juga harus latihan gitu ya. Apalagi kita banyak praktek informatika, coding-coding gitu ya. Jadi baiknya pentingnya buat mahasiswa itu khususnya di mata kuliah yang praktek ya, yang banyak codingnya, itu butuh konsentrasi lebih sih, jadi lebih sering latihan, jadi jangan cuma pas tugas baru mau latihan gitu ya. Jadi pas setiap sesi kalau ada materi baru boleh banget langsung dipraktekkan, jadi kalau misalnya ada yang bingung gitu bisa langsung ditanyakan ke dosen atau didiskusikan di grup mata kuliah gitu sesama teman-teman lain. Karena kalau kami untuk tugas dan ujiannya semuanya rata-rata berbasis project sih Bu. Jadi butuh banyak latihan gitu Bu. Itu saja Oke, sih Bu oke. kalau di informatika. Informatika gitu ya. Nah, sebelum saya nanti nanya juga sambil ngumpulin tadi pertanyaan dan kalau ada teman-teman yang mau nanya secara langsung begitu ya, silakan. Ini ada Kak Iki, Kak Jo, ada Kak Elvira, ada juga Kak Valen juga begitu ya, dan juga Kak Sabrina. Nah, mau tanya tadi terkait dengan absensi nih. Nah, kan dibilang nih, Unsia itu fleksibel, bisa diakses kapan saja, di mana saja begitu. Tapi tadi Kak Iki sempat highlight absensi itu kayak kuncinya gitu ya, karena udah ngerjain tugas, sudah apa, tapi kalau absensinya bolong-bolong atau tidak kemudian terdetek gitu ya, atau mungkin tidak melakukan aktivitas perkuliahan, ada 30% bobot dari absensi itu ya. Nah, Kak Iki sama Kak Jo boleh di-spill nggak? Kira-kira tipsnya supaya kita tuh absennya bisa nggak bolong gitu, itu gimana ya? Maksudnya apakah kemudian bisa kita tetap melakukan aktivitas perkuliahan di luar sesi perkuliahan begitu? Misalkan sekarang lagi sesi pertama gitu ya, terus kemudian dia lupa gitu ya, saya lupa nih karena kesibukan kerja segala macam, ternyata saya baru mengaksesnya di sesi kedua atau sesi ketiga, kan tetap bisa diakses ya. Nah, kira-kira saya di absen nggak sih? Saya present nggak sih gitu? Atau gimana? Mungkin Kak Iki atau Kak Iki dulu mungkin, monggo. Oke, baik Bu. Mungkin saya izin
ingin samakan dulu persepsi kita semua dan teman-teman bahwa kuliah yang fleksibel itu bukan berarti kita kuliah atau lulus. Jadi fleksibel bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain dan kita bisa bebas apa saja. Tapi maksud dari fleksibel kita bisa melakukan di mana saja dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai mahasiswa. Jadi itu yang perlu kita samakan dulu persepsinya. Karena dari semester-semester sebelumnya mungkin saya banyak juga menemui mahasiswa baru yang memahami bahwa fleksibel itu kok ada tugas. Katanya fleksibel kok tetap absen, katanya fleksibel kok tetap ada penilaian yang A, B, C, D. Pada akhirnya teman-teman, karena kita mahasiswa, kita di Unsia ini sudah diberikan kefleksibilitas yang luar biasa sekali. Kita bisa kuliah dari mana saja, dengan waktu yang kita atur sendiri, tetapi kita harus ingat, kita punya tanggung jawab terhadap perkuliahan kita dan diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita punya waktu kuliah di hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi dari hari Rabu sampai Minggu itu teman-teman mungkin perhatikan kapan nih waktu yang kira-kira saya bisa kosong, saya bisa absen dulu, sehingga saya tidak terlupa yang dampaknya bisa jadi alfa dan nilai saya jelek nantinya di akhir. Jadi mungkin itu yang teman-teman perlu perhatikan. Sebenarnya sih kalau masalah yang fleksibilitas itu adalah kemauan dan kesadaran diri kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih saat ini. Itu mungkin Bu sedikit dari saya. Thank you. Terima kasih banyak ya Kak Iki. Ini curahan hati saya juga sebenarnya. Kak Jo, gimana Kak Jo? Ya, setuju banget sama Kak Iki ya. Benar, fleksibel bukan berarti kita suka-suka gitu ya. Nah, jadi sesuai kalau presensi ya, kebijakannya biasanya kita akses minggu perkuliahan mulai dari Rabu sampai Minggu, jadi maksimal hari Minggu per sesinya. Jadi kan istilahnya dari Rabu sampai Minggu itu lumayan banyak hari ya, jadi kita bisa akses dan komponennya mudah kok untuk presensinya ya. Kita download materi, mengerjakan kuis, membaca materi, dan juga menjawab diskusi gitu ya, kalau ada forum diskusi di LMS gitu ya, tinggal dikerjakan saja, dan kalau ada tugas ya dikerjakan gitu. Dan biasanya tugasnya juga diberikan deadline yang cukup untuk kita mengerjakan, karena tentunya dosen-dosen juga mengetahui secara pasti bahwa mahasiswa kita itu pekerja gitu ya. Jadi tentunya tetap kita sesuaikan jadwal kita. Nah, dan teman-teman bisa mantau presensi teman-teman di Siakat. Ya, jadi tapi perlu diketahui juga ya, Siakat itu terkadang bukannya berarti hari Minggu plek hari Senin langsung update gitu ya presensinya, apakah present atau alpha. Nah, jadi terkadang dosen-dosen ada yang mengupdate presensi di Senin, ada yang mengupdate presensi di Selasa, atau ada juga yang menggabungkan beberapa sesi sekaligus. Jadi kalau misalnya di awal mungkin nggak langsung muncul presensinya, teman-teman jangan panik dulu ya, karena pastinya akan diupdate sama dosen-dosen kok. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Jo, Kak Iki, betul banget. Bu, Nah, saya boleh menambahkan nggak, ya Bu? boleh banget, boleh banget. Kak Elf, silakan. Ini juga buat teman-teman, mungkin ada satu situasi atau kondisi yang misalnya satu minggu itu kita benar-benar nggak bisa mengikuti mata kuliah tadi ya, atau misalnya kita terlewat karena saking sibuknya. Nah, pesan juga buat teman-teman yang baru masuk di Unsia ini, walaupun kita kuliahnya online, tetap kita ini harus memperhatikan pola komunikasi, apalagi ke teman, ke dosen, seperti itu. Karena kita saling berjauhan, salah satu-satunya cara kita berkomunikasi adalah via chat, biasanya kayak gitu ya, atau telepon. Nah, ini sering banget terjadi, teman-teman, ketika teman-teman ini misalnya lupa satu sesi, dua sesi, kayak gitu, lalu tiba-tiba ketika absen ini diupdate, banyak alfanya, teman-teman langsung ribut nih, kayak gitu, wah kenapa nih absen aku alfa, kenapa dialfakan, dan lain-lain gitu. Lalu, tapi teman-teman tidak berusaha untuk menghubungi dosen. Kayak gitu. Nah, teman-teman, misalnya kalian sudah tahu banget kalau kelewat satu sesi, segera hubungi dosen,
yang tipsnya tuh adalah pertama minta maaf dulu gitu ya ke dosen. Bapak, Ibu mohon maaf saya minggu kemarin terlewat sesi kuliahnya. Lalu jangan lupa, ini penting banget teman-teman, minta, kalau kami biasanya kasih saran minta tugas pengganti alfa gitu. Karena biasanya dosen itu apalagi dosen di Unsia ya, itu baik-baik banget gitu dan fast respon banget di manajemen selalu seperti itu. Biasanya dosen akan mengerti dan akan langsung memberikan tugas pengganti alfa. Ketika tugas sudah diberikan, biasanya alfanya langsung diganti dengan hadir. Tapi jangan lupa juga chatnya jangan asal-asalan tiba-tiba, Pak, saya mau minta ganti alfa dong. Nggak kayak gitu ya, perhatikan juga gaya komunikasinya yang sopan. Apalagi kita via chat, kadang orang itu bacanya sesuai dengan intonasi mood yang ngebaca gitu ya. Jadi perhatikan sekali untuk cara chatnya juga. Dan juga tidak pakai caps lock ya. Betul. Dan juga memperkenalkan diri. Artinya saya Dian Meta dari prodi apa, mungkin bisa NPM-nya juga boleh, mata kuliah ini. Nah, itu ya kurang lebih teman-teman. Karena memang tambahan juga gitu kan, dosen memang kan banyak sekali mahasiswa, jadi tidak hafal satu persatu. Jadi mohon maaf apabila misalkan teman-teman memang harus bisa apa tadi betul, komunikasi itu penting banget, apalagi kita di online gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin tambahan dari saya adalah juga, karena ini juga ada kasus ya teman-teman semuanya. Jadi ketika misalkan nilai sudah keluar begitu ya, kan sudah selesai UTS, UAS gitu ya. Terus kemudian teman-teman mungkin ada yang tidak mengikuti UAS gitu ya, atau mungkin kadang tidak mengikuti UTS karena kesibukan. Em, Saran saya juga segera hubungi dosen. Jangan tunggu sampai kalau tidak mengerjakan UTS, hubunginnya nanti pas UAS gitu ya. Atau ketika tidak mengerjakan UAS, hubunginnya ketika semester baru akan mulai berjalan gitu untuk minta tugas pengganti. Aduh, ini mohon maaf sekali. Saya pikir juga kan teman-teman juga bekerja begitu ya. Jadi kami sangat memahami kesibukan kalian, tetapi tadi fast respond, explore gitu ya. Kalau memang misalkan biasanya Unsia itu memberikan waktu mengerjakan tugas, menurut saya, tapi saya nggak tahu teman-teman ya, itu luar biasa lama ya Kak Elvi ya, Kak Jo ya, Kak Iki ya, itu sekitar 2 minggu gitu ya. Sementara saya mengajar di tempat lain, mohon maaf, itu paling kami memberikan waktu itu paling lama itu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan gitu kan. Dan di Unsia itu diberikan 2 minggu, bahkan kadang gitu ya, masih ada penambahan juga gitu ya, penambahan waktu. Karena apa? Karena memang Unsia memahami teman-teman itu bekerja sambil kuliah. Namun jangan juga dieksploitasi kebaikannya gitu ya. Ya kebaikan itu jangan dieksploitasi. Ah udah nggak apa-apa, gampang tinggal nanti minta aja tugas pengganti. Tapi mintanya nanti udah selesai kami input nilai begitu, nah baru kemudian minta. Jangan seperti itu. Jadi tetap teman-teman harus bisa aware terhadap diri sendiri juga, aware terhadap tanggung jawabnya juga, dan kalau ada kendala silakan cepat-cepat hubungi dosennya. Nah, satu lagi nih teman-teman nih, biasanya hubungin dosen tuh gimana sih? Kadang-kadang tuh masih banyak yang suka bertanya, khususnya ke kemahasiswaan ya, Bu, nomor kontaknya Bapak ini, Ibu ini segala macam nggak gitu ya. Mata kuliahnya ini. Nah, sebenarnya dosen itu emang pelit ngasih nomor kontak atau memang di LMS tuh ada nggak sih gitu ya? Atau ketika sesi pertama tuh sudah ada perkenalan atau Zoom pertama tuh sudah ada perkenalan dan juga nomor kontak. Monggo, silakan siapa duluan? Monggo. Boleh saya bantu ya Bu Meta ya? Boleh, monggo. Teman-teman usahakan untuk menghubungi dosen via LMS. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mengakses Adlink, LMS kita kan Adlink, teman-teman bisa menggunakan fasilitas atau menu pesan dan langsung cari nama dosennya. Kebetulan saya sendiri sangat sering menghubungi dosen via LMS dan tadi ya saya selalu highlight dosen prodi manajemen dan Unsia pastinya itu sangat-sangat fast respon atau ketika ada sesi Zoom dengan dosen itu boleh banget langsung bertanya kontak beliau. Kayak gitu. Mungkin dari saya itu Bu Meta. Mungkin dari Kak Jon. Siap. Iya, Kak, boleh izin menambahkan sedikit ya. Mungkin kalau di Himamen
bisa kita hubungi dosen lewat LMS. Cuman kalau di informatika ya kita biasanya menghindari pakai LMS sih karena untuk menghubungi dosen ya karena eh, sebenarnya jarang disentuh dan jarang dibuka gitu untuk fitur chatnya jadi kalau butuh kontak dosen kita ada di WA dan juga sebenarnya Himatika kita ada kumpulan nomor dosen. Jadi kalau butuh apa-apa bisa nanya ke Himatika dan di grup angkatan juga kita ada dosen-dosennya. Jadi kalau butuh bisa langsung hubungi gitu. Itu sih kalau dari kita. Betul banget Kak Joen biasanya. Nah, oh ya, ini penting banget buat rekan-rekan untuk join grup official dari prodi masing-masing ya. Biasanya semua dosen juga ada di sana, tinggal dicari aja namanya. Siap. Oke. Kak Iki, ada tambahan Kak Iki? Oke, mungkin sedikit aja Bu. Buat kontak dosen, mungkin di tiap prodi kita punya cara yang beda-beda, bisa lewat LMS, bisa lewat WA-nya. Cuma yang pasti nanti ketika pensamaku, itu teman-teman akan di-share kontak-kontak dari dosen masing-masing prodi. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu bingung. Tenang kita, yang penting teman-teman perhatikan nanti akan masuk ke official grupnya. Kemudian nomor-nomor dosen yang telah ditampilkan di pensamaku, nanti teman-teman bisa catat masing-masingnya. Dan mungkin kalau teman-teman pun masih bingung, kita sebagai himpunan mahasiswa ada di sini buat bantu kalian, buat temenin kalian. Itu saja, Bu. Mantap. Luar biasa. Tuh. Saya senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Hima begitu ya, dan juga nih tadi juga di chat terima kasih ya apa namanya tips and tricksnya gitu. Nah ini menjadi bekal juga ya buat teman-teman mahasiswa baru untuk bisa nanti kuliah dengan lancar mudah-mudahan di Unsia. Dan teman-teman kalau tadi bertanya juga misalkan bisa nggak apa namanya jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kerja saya misalkan gitu ya. Sebenarnya eh, sinkronus maupun asinkronus, terutama asinkronus tadi sudah Kak Iki sampaikan ya dari hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi silakan apa ya dicari pace-nya ya, dicari kira-kira teman-teman tuh bisa untuk time manajemennya di mana gitu ya. Karena setiap orang mungkin akan beda karena setiap orang pasti ada kegiatan, ada kesibukan begitu ya. Tapi tolong dicari waktu yang pas untuk bisa kuliah tanpa tadi melewati waktu tersebut. Untuk sinkronus sendiri betul tadi memang ada jadwalnya dan itu memang tidak diwajibkan. Jadi teman-teman bisa ikut bisa tidak. Tapi saya sih saya menyarankan kalau ada ikut saja begitu ya. Sehingga teman-teman mungkin bisa lebih memahami pemahaman dari dosen-dosen dan bisa langsung bertanya dengan dosennya gitu ya. Dan juga tadi kalau mau minta nomor kontaknya pas lagi Zoom juga dimungkinkan juga gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, oke, ada beberapa lagi pertanyaan yang ada di grup sudah juga disampaikan dan intinya sebenarnya teman-teman nih sangat ditunggu di Pensama aku ya Kak Iki ya, Kak Elvira, Kak Jo ya. Jadi kalau misalnya di Pensama aku pasti akan lebih jelas kembali gitu ya, akan lebih jelas ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kita jelaskan di Pensama aku. Sebenarnya itu supaya juga teman-teman hadir di Pensama aku ya. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 19 Oktober insya Allah kita akan mulai di jam 9 pagi. Undangan akan segera kami sampaikan dan tolong diluangkan waktu dalam satu hari itu untuk mendengarkan, untuk kemudian memahami terkait dengan Unsia. Buat teman-teman yang nanti belum bisa akses LMS, nah besok di event sama aku, kita akan langsung praktek gitu ya dengan username dan juga account yang belum ada NIM-nya gitu kan. Nanti akan ditunggu sekitar H-1 atau H-3 itu pasti juga akan semuanya sudah akan terdistribusi dengan baik. Seperti itu. Terakhir nih dari saya nih sebelum nanti teman-teman yang lain, Kak, kita perlu tools nggak sih untuk kuliah begitu ya, kuliah lancar gitu ya di Unsia gitu, atau hanya berbekal HP aja bisa begitu ya, atau bagaimana? Silakan, mau siapa dulu? Saya izin jawab, Bu Meta. Silakan Kak El. Untuk tools, kami sangat-sangat menghimbau nih buat teman-teman bisa punya handphone pasti gitu ya, dan laptop sebenarnya. Kalau kita ngomong di prodi manajemen sendiri, rekan-rekan biasanya tugas itu kita kan punya
ada yang keuangan, digital marketing, manajemen SDM sendiri, dan satunya operasional. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas ini memang diperlukan device laptop agar lebih mudah, apalagi sistem tugas UTS dan UAS di prodi manajemen itu banyak banget yang kita akan membahas studi kasus. Kemudian nanti biasanya dosen akan meminta kita untuk membuat presentasi kayak gitu ya. Kemudian direkam, diupload ke YouTube. Nah, ini kalau misalnya kita hanya menggunakan handphone ini nanti teman-teman akan kesusahan. Seperti itu. Mungkin dari Matika nih kayaknya penting banget ya. Mungkin ada spek khusus nggak sih ya gitu ya? Kalau Kalau di Matika nih. Matika ini lebih spesial kayaknya spek-speknya ya. Iya, betul banget nih. Jadi karena kalau di informatika nih ibaratkan kalau nggak ada tools yang tepat, ibaratkan salah tools untuk perang ini ya, nggak siap untuk war gitu. Nah, jadi kalau di informatika kita ini harus punya laptop ya teman-teman. Kalau punya HP aja kan tentunya nggak bisa kita ngoding gitu kan. Kita butuh laptop dan ya laptop itu ya paling nggak speknya minimal RAM-nya jangan kecil-kecil amat lah ya teman-teman, minimal kayak 4 GB gitu lah ya. Dan kalau sebenarnya laptop kentang juga nggak masalah karena banyak juga tools yang available online, yang di website pun ada compiler online gitu ya. Ada IDE online juga yang bisa teman-teman akses. Cuman ada juga beberapa mata kuliah, misalnya kayak pemrograman bergerak, yaitu mobile programming, dan juga seperti mata kuliah yang menggunakan Visual Studio. Nah, itu membutuhkan spek yang lebih memadai gitu ya. Cuman kalau misalnya benar-benar bisa, ya teman-teman boleh menggunakan perangkat yang lebih memadai lah ya, yang lebih up lah speknya gitu. Nah, kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa ini, misalnya terbatas perangkatnya, bisa nanti dikomunikasikan dengan teman-teman yang sekelas atau yang bareng-bareng sama teman-teman, bisa pakai misalnya pakai tim viewer untuk mengerjakannya, jadi ya kerjasama dan tentunya intinya komunikasi gitu ya, jadi bisa mengakses dari perangkat teman-teman gitu. Sekian sih Bu kalau dari kami. Mungkin Kak Sabrina ada tambahan Kak? Sama Kak mungkin terkait dari spek di komputernya juga perlu diperhatikan ketika nanti udah mulai ada tugas yang mengharuskan untuk coding, sama biasanya ada tambahan kayak dari database yang perlu diinstal di dalam laptopnya, sama mungkin dari kayak kalau misal mungkin minimalnya bisa di i5, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Suaranya kecil banget Kak Sab. Tadi mohon maaf Kak Jo, tadi Kak Sab bilang apa Kak Sabrina? Ada tools yang ditambahkan atau gimana? Namanya apa? Namanya apa Kak yang nama toolsnya tadi Kak? Saya kecil juga di sini, Bu. Tes Kak. Boleh diketik Kak mungkin di Zoom chat ya Kak? Ya, boleh. Oke, baik. Nah, tadi juga di chat juga sudah ada banyak pertanyaan yang sudah juga dijawab gitu ya. Baik itu terkait dengan bagaimana cara membagi waktu gitu ya. Bagaimana juga kemudian tadi tuh sudah, kemudian ada kompetisi juga begitu. Udah Kak John juga pernah bilang juga kita ada lomba debat juga, lomba IT gitu ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan itu SMT juga masih berlangsung security manpower training yang kerjasama Unsia dengan Kisia dan NSHC dari Korea, sehingga nanti akan ada training cyber security begitu yang buat teman-teman yang tertarik dengan cyber security secara online, dan juga akan dipilih 10 orang terbaik untuk diterbangkan ke Korea Selatan full funded. Dan 10 kompetisi itu untuk memang mahasiswa-mahasiswa IT di Indonesia ya, karena juga nanti kompetisinya dengan orang teman-teman dari UI, dari ITB, dari IPB begitu ya, dari BINUS gitu kan. Jadi merupakan sebuah kebanggaan juga apabila bisa terpilih juga dan dapat opportunity untuk bekerja di Korea seperti itu. Dan kalau di himpunan manajemen
saat ini juga kami mudah-mudahan akan segera rilis di program juga 3+1-nya kalau teman-teman nanti tertarik untuk 3 tahun di sini, 1 tahun di Korea begitu ya, atau juga dengan di Malaysia kemarin kita juga sharing juga International Mobility program gitu, di mana 1 semester bisa kuliah. Tapi kuliah onsite ya. Nanti kan siapa tahu ada teman-teman yang memang punya waktu begitu ya dan juga ingin merasakan kuliah dengan international atmosphere begitu ya Kak Elf ya. Atau juga Kak Elf juga pernah ikut program-program pertukaran pelajar begitu ya atau mungkin kayak studi apa di beberapa negara ya. Mungkin Kak Elf bisa cerita juga tuh Kak kemarin pengalamannya gimana dan itu dimungkinkan untuk mahasiswa Unsia ya yang online ini. Ya nggak Kak? Betul banget. Jadi kemarin sempat ikut yang YILC ya, Hmm, Budian ya. Budian Bu Meta lagi kan. Jadi di prodi manajemen sebenarnya buat prodi mana aja juga boleh banget. Kita sangat-sangat didorong gitu teman-teman untuk mengikuti program-program beasiswa fully funded yang ada sekarang gitu ya, banyak banget lembaga-lembaga yang mengadakan. Nah, waktu itu aku sendiri pernah ikut yang di Gold Nation YLLC fully funded ke Jepang selama 10 hari kayak gitu, dan alhamdulillah itu dapat beasiswanya juga. Jadi asiknya kalau di prodi manajemen, ketika teman-teman pengen mengikuti lomba itu bilang aja gitu ke kita, ke Hima ataupun ke prodi, nanti akan ada dosen-dosen yang secara khusus mengawal teman-teman gitu dan membersamai. Kalau dulu aku juga pernah ikut di bagian esai, dan itu ada dosen namanya Pak Joko, dan itu benar-benar membantu aku sendiri gitu untuk gimana cara struktur nulisnya, ide-idenya, dan itu keren banget sih, dosen-dosennya mau banget nemenin gitu. Oh iya Bu Meta, saya izin promosi juga ya. boleh. Kebetulan aku, Elvira, dan Kak Joen ini termasuk dalam kontributor Unsia Newsletter. Newsletter, iya. Dan kita perlu banyak loh talenta-talenta Betul, seperti betul. ini. Secara nanti kalian akan fokus ke TA ya. Nah, buat teman-teman yang punya hobi menulis gitu ya, boleh banget hubungin aku dan Kak Joen. Nanti mungkin Kak Joen bisa spill nomor handphonenya gitu ya di chat, Oke, dan boleh, nomorku boleh, Kak. juga kalau boleh gitu. Boleh banget menghubungin kita dan mau jadi kontributor newsletter Unsia. Itu kita 1 bulan rilisnya 2 kali, teman-teman. Dan free banget buat kalian kalau misalnya mau kirim 10 artikel, 100 boleh gitu. Nanti akan ada proses untuk apa ya namanya ya, proofread-nya lagi, apakah ini bisa ditampilkan di Unsia Newsletter atau tidak gitu. Saya boleh ikutan ya? Boleh. Boleh tuh Ibu. Aku mau dong. Dan kayak kemarin juga program-program yang keluar juga kami outputnya adalah tadi laporan gitu ya. Laporan yang nanti kemudian bisa dimasukkan dalam newsletter tentu dengan coaching, dengan nanti redaksionalnya juga akan diinikan. Satu proker yang mungkin nanti ke depan bisa dilakukan adalah workshop menulis ya, workshop jurnalistik begitu ya. Nanti kita akan undang teman-teman untuk tadi membantu Kak Elvira juga Kak Jo, dan yang pasti juga menyalurkan bakat ya, menyalurkan bakat menulis teman-teman. Silakan. Siapa tahu di daerah-daerahnya mungkin Kak Iki di Kalimantan begitu ya, atau mungkin di Batam, atau mungkin di Malang, atau mungkin di Taiwan gitu ya, atau di Hong Kong, atau di mana ada cerita-cerita yang menarik. Nah, itu akan semakin memperkaya newsletter kita seperti itu. Arsir di Terima kasih semuanya. Oke, masih ada pertanyaan yang belum kayak garis hidungnya. Tahu ada nggak? ya? Oke, yuk. Masih ada pertanyaan yang memang belum terjawab kah kira-kira? Karena sudah mulai masuk ke dalam kode-kode nih kayaknya nih, kode-kode dan juga spek-spek komputer nih kayaknya. Ada Kak Daniel, raise hand. Silakan Kak Daniel. Dari mana? Iya, Domisili di mana? iya, perkenalkan nama saya Daniel. Saya dari Papua. Halo Kak Daniel. Iya, ini yang saya mau tanyakan, Bu, terkait kita di Papua ini terkadang jaringan. Nah, bisa sampai 1 minggu, 2 bulan, 2 bulan, atau yang paling cepat ya mungkin 2 minggu lah. Nah, untuk antisipasi hal seperti begini, saya bisa komunikasinya ke siapa ya, supaya untuk masalah perkuliahan jangan terganggu.
Itu aja Ibu Budin, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Daniel. Yang penting adalah yang pertama kami sangat apa ya, mensupport Kak Daniel untuk memang hadir pada Pensamaku dulu. Ya, karena di Pensamaku nanti teman-teman akan uh, berkenalan dengan dosen-dosen. Tadi seperti Kak Iki sampaikan, di screenshot nomor-nomor dosennya begitu, kemudian nanti di keep sehingga kemudian nanti kalau ada kendala-kendala teman-teman bisa menghubungi dosen yang bersangkutan. Helpdesk itu ada banyak. Yang pertama dari helpdesk tadi dosen pembimbing akademik Kak Daniel. Jadi harus tahu dulu dosen pembimbing akademik. Taunya dari mana? Nanti dari Siakat ya. Karena itu kami sangat mengencourage teman-teman untuk bisa ikut Pensamaku. Yang kedua adalah yang akan membantu juga adalah sekretaris prodi. Jadi kalau misalkan tadi Kak Daniel Informatika, sekretaris prodinya itu kalau tidak salah Bu Cian. Jadi harus punya nomornya Bu Cian, gitu ya. Kami juga nanti dari kemahasiswaan akan share nomor-nomor penting yang juga dibantu sama Kak Jo, kalau nggak salah, atau Kak Elvira waktu itu ya, untuk bisa nanti kita share ke teman-teman. Di situ sudah lengkap sekali. Mulai dari sekretaris prodi, mulai dari kemudian biro kemahasiswaan saya, gitu kan. Atau juga teman-teman yang lain yang di biro keuangan atau helpdesk IT, gitu ya. Nah, itu kami ada flyers lengkap untuk itu. Dan juga komunikasi intens dengan teman-teman di Hima. Sehingga nanti mungkin Kak Daniel bukan satu-satunya yang dari Papua. Karena setahu saya memang ada banyak teman-teman Unsia yang memang domisilinya di sana. Begitu. Ada di Sorong, kemarin kita baru ke sana juga. Mungkin ada juga yang di pegunungan, begitu ya, dan lain-lain. Dan insya Allah Kak Daniel mudah-mudahan apabila komunikasi lancar, dan ada kendala seperti itu, dikomunikasikan saja. Yang terpenting adalah kita melihat intentionnya, effortnya Kak Daniel sendiri. Kalau misalkan memang 1 minggu tidak bisa akses gitu ya segala macam. Tadi Kak Elvira sempat sampaikan, jangan lupa untuk tetap intens komunikasi, menghubungi dosennya begitu ya, dan juga meminta kira-kira ada solusi tidak untuk membantu absensi atau membantu tugas-tugas yang lainnya. Insya Allah dosen-dosen kita akan membantu Kak Daniel begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum mungkin kita akhiri untuk sesi kali ini? Sepertinya kalau dari chat sudah semua ya. Untuk ada yang bertanya dengan beasiswa, nah, sama aku jawabannya. Nanti saya akan share terkait dengan beasiswa ya. Sengaja saya keep supaya sama aku kalian datang. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa meluangkan waktu hari hari Sabtu begitu ya, dari jam 9. Sepertinya akan lebih lama karena mungkin kita ada tamu spesial untuk sama aku besok, begitu ya. Nanti kita akan spill kembali. Oke, Kak Iki, Kak Jo, Kak Elvira, teman-teman Hima, apakah ada closing statement mungkin sebelum kita tutup? Silakan. Boleh Ibu, dari saya dulu mungkin ya. Silakan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin udah excited banget buat kuliah di Unsia, welcome banget ya, dan jangan lupa join Pensamaku. Nanti kita dari Prodi Informatika, khususnya dari Himatika, kita juga akan menyelenggarakan Pensamaku khusus untuk anak-anak informatika juga. Jadi teman-teman jangan malu, jangan takut, jangan khawatir, pokoknya apapun itu kendala yang ada, pasti kita ada di sini buat membantu teman-teman. Nggak cuman kami, dosen-dosen pasti juga mau membantu, dan teman-teman mahasiswa lain juga friendly semua kok ya, nggak ngegigit ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semangat ya buat kuliahnya, dan tenang aja di semester awal masih aman-aman aja kok teman-teman ya. Jadi feel free untuk reach out ke hima-hima kita, seperti tadi dari Himatika juga udah share Instagramnya, YouTube-nya gitu ya. Dan dari Himaman juga ada ya akun sosial medianya, dan silakan banget di follow, boleh banget untuk reach out. Itu aja sih teman-teman, sampai jumpa di Pen sama aku ya. Terima kasih. Thank you. Silakan. Dari dari aku nanti bisa dilengkapi sama Kak Iki. Teman-teman mungkin nanti setelah Pensamaku kalian bakal lebih bingung gitu ya, karena baru mencoba sistem kuliah online, apalagi kita ada yang asinkron dan sinkronus.
jangan malu buat bertanya, jangan takut, tapi juga bertanggung jawab. Artinya di awal-awal perkuliahan teman-teman akan banyak banget mendapatkan informasi-informasi, segera dibaca dan dicatat seperti itu. Jadi biar nggak bolak-balik tanya. Kasihan juga ya, karena kita sama-sama bekerja. Biasanya kalau panikan langsung hubungin semua orang yang ada di grup, nanti bikin chaos teman-temannya juga gitu. Jadi tetap dijaga semangatnya sampai semester akhir. Silakan Kak Iki. Mungkin sedikit saja dari saya. Teman-teman semua semangat dalam kuliahnya. Semoga bisa bersama-sama terus teman-teman satu angkatan ini sampai lulus nanti. Dan dari saya, mungkin teman-teman yang dari prodi manajemen nantinya barangkali ingin bergabung juga dengan himpunan mahasiswanya, jangan takut tidak bisa membagi waktunya, jangan takut bahwa teman-teman tidak bisa. Kita terbuka untuk berkembang bersama-sama untuk jadi lebih baik sama-sama. Semangat semuanya, semoga bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian mungkin dari saya. Amin ya robbal alamin, luar biasa. Kita beri applause dulu buat teman-teman yang dari Hima. Terima kasih banyak Kak Jo, Kak Elvira, Kak Iki, Kak Valen tadi, juga kemudian Kak Sabrina, dan tim yang lainnya. Terima kasih banyak, luar biasa sharingnya. Pasti sangat berguna sekali buat teman-teman mahasiswa baru. Dan sebelum kita tutup, kita foto bersama boleh. Yuk, silakan teman-teman yang bisa on cam, dibuka kameranya. Waduh, gantengnya, cantiknya bisa kelihatan. Wah, terima kasih banyak. Luar biasa. Dan juga kita di sini equal ya. Artinya teman-teman silakan bisa bertanya anytime ya. Dengan teman-teman Hima dan juga dengan Biro Kemahasiswaan, boleh banget. Dan tetap proaktif gitu ya, dan reach out kepada kita. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, Kak Fadilah, minta tolong dibantu. Kita akan mulai di dalam 3, 2, 1, sis. Screen 1. Oke, terima kasih. Oke, slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik. Sebenarnya ada sampai screen 5, tapi saya akan, kalau tidak on cam, saya tidak print screen ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sesi 3, slide 3, mohon maaf, slide 3, terakhir, di 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah webinar kita kali ini yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, karena saya yakin pasti bermanfaat dengan teman-teman. Kembali lagi, tunggu link rekamannya, nanti akan kami share juga buat teman-teman yang mungkin tidak bisa untuk join pada hari ini. Dan di hari Rabu, insya Allah kita akan ada sesi lagi dengan teman-teman Hima yang lain, yaitu dari akuntansi, dari sistem informasi, dan juga dari komunikasi. Dan buat teman-teman yang di lain prodi, silahkan welcome to join juga. Kita kita meriahkan untuk webinar persiapan kuliah. Dan kami tunggu teman-teman di Pet Samaku, pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan. Insya Allah akan dilakukan tanggal 19 Oktober 2024 di jam 9 pagi sampai selesai. Jadi mohon diluangkan waktunya ya. Nanti akan banyak hal-hal yang positif dan juga bermanfaat untuk teman-teman dapatkan pada Pet Samaku. Akhir kata, saya Dermeta Haryanti dari Biro Kerjasama dan juga ada Kak Fadilah dan juga tim yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Hima dan juga teman-teman peserta lain, mahasiswa baru Universitas Berasia Angkatan 2024-2025. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga semangat untuk kuliah di Unsia. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, bye-bye.